bisa bertemu dengan kalian lagi di sini, Beb. Semoga kalian juga senang ya bertemu aku di sini, Beb. Amin. Oke, terima kasih juga kalian udah mau klik dan mampir di video aku ini ya, Beb ya. Kali ini aku masih ingin mau ngajak nonton bareng lagi film ya, Beb ya. Film yang berjudul Gibah, Beb. Film ini itu film besutan sutradara dari Indonesia lagi yang pertama kali tayang di Hotstar Disney, Beb. Hebat ya. Untuk itu, hayu kita nobar film yang berjudul Gibah. Cek. Di scenes pertama memperlihatkan perkumpulan mahasiswa ekstra jurnalistik gitu, Beb, sedang mengadakan rapat untuk membahas suatu artikel. Masuklah si Firly ke dalam kamar Okta. Firly mencoba bertanya kepada Okta tentang apa yang terjadi kepadanya. Okta meminta Firly untuk memberikan amplop tersebut kepada Arga, si ketua jurnalistik di kampusnya itu, Bebs. Cerita film Gibah dimulai. Di pengajian tersebut, tema ceramahnya adalah soal gibah. Gibah adalah suatu kesalahan yang sering banget kita lakukan, yaitu seseorang yang suka menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Scenes berganti, terlihat Firly pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua Firly sedang sakit stroke, lumpuh duduk di kursi roda. Karena memang Firly libur kampus dan pulang ke rumah berniat untuk mengantar ayahnya kontrol ke rumah sakit. Namun, rencana itu gagal, Bebs. Karena Firly mendapat telepon dari temannya yang bernama Yola yang minta tolong untuk menggantikannya menjadi fotografer di acara kurban kampusnya dengan alasan kalau si Yola sedang sakit. Scenes berganti, terlihat Firly membawa kamera. Ya, kamera Firly menggantikan tugas Yola sebagai fotografer acara kurban di kampusnya. Dengan setengah hati, Firly melakukan tugas fotografer tersebut karena Firly adalah seorang vegetarian, Bebs. Jadi ngelihat daging bagi dia itu sesuatu yang mengerikan. Kayak ngelihat hantu, hehehe. Firly kesal karena melihat status di media sosial Yola. Di status Yola sedang berfoto selfie seperti di sebuah kamar hotel dengan menggunakan baju yang cukup seksi. Si Firly malah terkena cipratan darah kambing, Beb. Histeris banget tuh si Firly melihat ada kambing dipotong di depan matanya dan bahkan darah melumuri wajahnya, Beb. Di toilet terdengar ada suara tuh. Firly mencoba bertanya, siapakah yang ada di dalam toilet selain dirinya? Namun, tak ada seorang pun di dalam toilet tersebut. Scenes berpindah kembali di kamar kos Okta. Terlihat Okta sedang melakukan sholat di kamarnya. Di belakang Okta ada sosok makhluk mengenakan baju warna putih seperti membawa mukena gitu, Bebs. Next, pindah ke scene selanjutnya. Terlihat ibu kos dengan salah satu teman Okta sedang berjoget bermain TikTok. Tanpa menyadari di belakang ada Okta yang sedang kesurupan. Berbalik ke belakang, ibu kos menyadari kalau Okta lagi kerasukan makhluk halus, Bebs. Ibu kos memiliki kekuatan gaib di dalam dirinya yang tiba-tiba muncul, dan itu menandakan ada hal buruk yang akan terjadi. Scenes berganti memperlihatkan ibu kos mencoba mengobati Okta dengan ilmu yang dimilikinya sejak lahir dari turun-temurun dari keluarga gitu, Bebs. Ibu kos mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk halus yang mengganggu Okta. Ibunya Firly kakinya terluka habis terjatuh ketika nganterin ayah Firly berobat ke rumah sakit. Firly menyalahkan Yola atas kejadian yang menimpa ibunya itu. Scenes berganti di kosnya Firly. Okta dijemput oleh ayahnya untuk diajak berobat ke psikiater. Firly melampiaskan kemarahannya kepada Yola. Firly marah banget sama Yola. Dengan keras, Firly mengatakan kalau Yola berbohong yang katanya sakit. Padahal Yoga lagi check-in di hotel di hari Idul Adha itu. Yang pastinya itu sangat membuat Yola malu dan sakit hati, Bebs. Scenes berpindah ke Firly yang mengantar Arga untuk melakukan investigasi ke pasar, menyelidiki akan adanya pasar gelap penjual daging-daging yang tak wajar, terkait adanya virus corona yang meresahkan masyarakat. Dan ternyata memang benar, banyak daging-daging yang dijual di pasar tersebut. Ada daging ular, daging anjing, daging kelelawar, daging monyet.
Firly melihat anjing dibunuh dengan cara yang kejam. Firly berteriak mencoba menghentikannya. Firly berhalusinasi lagi tuh di situ, Beb. Seolah-olah dia tuh memakan anjing yang sudah mati tersebut, Beb. Firly menangis dan langsung keluar dari tempat tersebut. Sins berada di ruang rapat. Terjadi perdebatan tuh soal hasil investigasi Okta tentang dosen yang selingkuh dengan mahasiswinya sendiri, yang akhirnya hamil di luar nikah. Si Arga menolak hasil investigasi Okta itu dipublikasikan dengan alasan menjaga nama baik mahasiswinya dan dosennya pastinya. Namun, ada ide jahat yang muncul di pikiran Yola. Adegan selanjutnya, tubuh Yola mengeluarkan aroma bau seperti aroma bau bangkai gitu, Beb. Yola tak menyadari dan tidak merasa kalau badannya itu bau seperti yang dikatakan teman-temannya itu. Arga menanyakan kenapa Yola nekat mengupload artikel hasil investigasi Okta tentang dosen yang selingkuh dengan mahasiswinya. Firly mendatanginya dengan niat menanyakan kepada Yola kenapa Yola tega mengganti nama-nama di artikel itu, bahkan mengganti nama Firly di dalamnya, Beb. Namun, Firly dan Arga sangat terkejut melihat Yola memotong tangannya sendiri dan memakan potongan tangannya itu, Babes. Yola tersadar dan berteriak histeris. Yola langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Firly merasa ada yang tidak beres. Si Firly mengajak ketemuan sama Okta di sebuah rumah makan dekat kampusnya. Firly ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Okta menambahkan bumbu di artikel tersebut agar lebih menarik pembaca gitu, Becky. Firly mengumpulkan teman-temannya dan ibu kos serta bapak kosnya. Firly menceritakan apa yang dialaminya akhir-akhir ini. Ibu kos akhirnya memberitahu Firly dan teman-temannya kalau Firly, Zola, dan Okta sedang melakukan kesalahan yang disebut gibah, Babes, hingga diganggu oleh jin yang bernama jin Ifrit. Firly ke kamar kecil dan seolah terkena air hitam keruh di wajahnya. Firly merasa berada di pasar gelap yang pernah didatanginya bersama Arga. Bapak kos diganggu jin yang menyerupai Okta. Bapak kos terbangun dan ternyata itu adalah mimpi buruk. Bapak kos membangunkan ibu kos dan mengatakan kalau Firly lagi dalam bahaya. Firly berusaha mengeluarkan ibunya yang berada di dalam kerangkeng. Menangis ketakutan karena ada ular yang merayap di tubuh Firly. Firly mencari alat untuk menyelamatkan ibunya, Babes. Yola tiba-tiba datang menemuinya dan mengatakan pada Firly ingin memakan daging Firly. Pasti takut lah ya Firly tiba-tiba Yola ngomong seperti itu. Firly yang ketakutan dan langsung menelpon Arga kalau Yola ada di kampus mengejarnya. Firly bersembunyi dari kejaran Yola. Namun Firly berhasil ditemukan oleh Yola. Seolah ingin memakan tubuh Firly itu, Babes. Akhirnya Firly berhasil diselamatkan oleh Arga dan Vino, Babes. Vino teman Arga digigit oleh Yola hingga nyaris putus dagingnya, Babes. Ibu kos dan teman-teman Firly juga datang untuk membantu Firly. Ibu kos mencoba mencari tahu dengan ilmu yang dimilikinya. Ibu kos mengatakan kalau Firly dibawa sama jin Ifrit ke alamnya. Firly berteriak meminta pertolongan kepada ibu kos, dan ibu kos mencoba membantu Firly di alam jin Ifrit itu, Beb. Firly berada di tempat yang sepi dan menakutkan. Hutan dipenuhi dengan kabut warna merah. Ada sosok nenek tua menghampirinya. Situasi ruangan bergetar. Ibu kos mencoba menyelamatkan Firly dan berusaha membawa Firly kembali ke alam nyata. Ibu kos dengan sekuat tenaga berusaha menarik Firly dan akhirnya ibu kos berhasil menyelamatkan Firly dari cengkraman jin Ifrit itu. Firly meminta maaf kepada Yola. Sebenarnya memang Yola beneran sakit. Yola mengatakan itu kepada Firly dan Yola pun memaafkan kesalahpahaman Firly kepadanya.
Begitupun Yola. Yola juga meminta maaf kepada Firly atas apa yang telah Yola lakukan kepada Firly. Terima kasih banyak ya Beb ya yang udah mau menemani aku nonton film Gibah ini, Beb. Bagaimana menurut kalian film Gibah ini? Bagus nggak? Boleh ditulis di kolom komen ya Beb ya. Bagi kalian yang tidak menyukai video aku ini, boleh juga untuk klik tombol dislike-nya. Tapi bagi kalian yang menyukai video ini, klik tombol like-nya ya Beb ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe biar channel aku ini makin berkembang, Beb. Bagi kalian juga yang memiliki saran untuk video aku ini biar makin berkembang, boleh banget untuk tulis di kolom komen. Oke, terima kasih, gitu aja. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya, Beb. Assalamualaikum, bye.